Coba sujud deh. Curhatin sama Allah saja. Yang paling ngerti kita, yang gak pernah jahatin kita, yang paling paham tentang kita, yang ngasih ketenangan dalam diri kita. Jadi walaupun solusinya belum datang, tapi ketenangan tiba. Nah, ketenangan yang dihasilkan dalam proses ibadah ketika terkoneksi dengan Allah itulah yang disebut tumanina. Makanya Nabi menyampaikan gini, kalau bisa ya, dalam sholat tuh, ruku sampai tumaninah dulu, baru bangkit dalam ruku. Sehingga merasakan kenikmatan ruku. Sujud sampai tumaninah dulu. Rasakan kenikmatan sujud. Rasakan sampai terkoneksi sama Allah, sampai merasa saya punya Allah. Ya, cek yang khutbah Jumat saya kemarin tuh, ada tips sampai kita merasa terkoneksi sama Allah. Sujud, sampai benar-benar merasa saya punya Tuhan. Bapak Ibu ngerasa gak sih kalau punya Allah saat sujud? Kalau sedang nyembah Allah? Atau hampa, formal aja begitu, sujud, bangun lagi, sampai salam. Sayang, kalau untuk meruntuhkan kewajiban fikih, sah. Dosa hilang. Tapi gak dapat kenikmatan dalam jiwa. Keberkahannya itu berkurang. Nah, cari dalam penunaian sholat itu sampai kita merasa saya punya Allah. Ya, sampai aktif frekuensi ketenangan dalam jiwa itu. Begitu aktif itulah tumanina. Nanti kalau sering melakukan begitu, jiwanya dipandu sampai punya sifat tumanina, disebutlah nafsul mutmainnah. Nah, jiwa inilah yang kita pakai dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau sudah tenang, berpikirnya tenang, bicaranya tenang. Jadi kalau ada masalah itu tenang, karena otaknya dipandu, berpikirnya tenang dulu. Jangan langsung cepat respon. Tenang. Nah sekarang betapa banyak orang Islam tapi kehilangan ketenangan itu. Beda pendapat sedikit tawuran, kan? Salah sedikit eksekusi, bakar. Coba lihat kejadian-kejadian yang sekarang terjadi. Pertanyaan saya, satu, sholat gak kalau muslim? Yang kedua, kalau sholat benar gak sholatnya? Nah, maka kalau kita merasa ada yang kurang benar, kita dulu kasih contoh, jangan tunjuk orang. Kita perbaiki diri kita dulu dengan baik, dengan benar. Nah nanti kalau sudah jadi mutmainnah, ketika pulang ditampakkanlah hasilnya. Irji'i ila rabbika radiyatan. Kamu pulang sekarang ya, aku sudah ridho, kata Allah. Aku sudah ridho. Dan engkau pun akan ridho dengan kematian ini. Ridho. Bagaimana keridhoan itu ditampilkan oleh orang akan meninggal? Allah kan bilangnya begini, irji'i ila rabbiki, pulang ya. Ayo pulang kepada Rabbmu. Radiyah. Ya, dengan ridha, mardiyah, diridhoi. Aku ridha dengan pulangmu, engkau pun akan ridha. Dan ridhanya orang yang meninggal ini sampai tenang pulangnya, sampai enggak sadar nyawanya sudah hilang. Sampai enggak sadar. Bagaimana? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah pada golongan hambaku yang benar menggunakan dirinya saat hidup, yaitu menggunakan aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah. Dipandu oleh jiwa yang suka ibadah, sehingga matanya memandang jadi ibadah, telinganya mendengar jadi ibadah, lisannya berkata jadi ibadah, jadi suami beribadah, jadi istri beribadah, jadi anak beribadah, jadi orang tua mendidik anaknya beribadah. Semua karena ibadah, disebutlah dia dengan ibad. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hambaku yang senang ibadah. Bukan cuma sholat, kerjanya ibadah. Antum kerja sampai pensiun tuh jadi ibadah enggak? Antum kuliah sampai lulus, sampai wisuda, sampai S3, jadi ibadah enggak? Kalau cuma masalah nilai, jangankan Anda yang belum beriman pun bisa lebih tinggi nilainya dibanding Anda. Tapi punya nilai enggak kuliah kita di hadapan Allah?